Oke, selamat datang kembali di podcastnya Anak Kos by YouTube channelnya teman lama. Balik lagi di sini bersama gua KID, Kit, dan ada Agung, ada Ivan, dan di sini kita kedatangan tamu lagi yaitu Roni Aldino. Ya, nah kebetulan Roni ini juga salah satu teman lamanya kami gitu lah, dari Padang. Tapi Bukan Padang ya? Si Junjung. Dari si Tapi dia Junjung. teman Kabupaten. Oh ya, Teman bukan teman lama semua sih, teman lama gua tapi bagi Agung. ya baru. Baru. Dan juga ada Dimas di sini. Halo guys. Nah, jadi kan kita kedatangan tamu nih, Roni. Nah, kita kan balik lagi nih, kita sama-sama perantau. Jadi kita bahas kita soal perantau nih, soal perantauan. Nah, kalau kita bertiga kan udah cerita ya, kayak awal-awal kita ngerantau gimana. Nah, Roni nih, ngerantau dari kapan? Mulai merantau dari September 2020. September 2020. Oh, udah pandemi lah ya. Pandemi, pas pandemi. Nah, kenapa sih Roni memilih Jakarta sebagai tujuan untuk ngerantau gitu? Kenapa nggak daerah-daerah lain gitu? Batam gitu sekarang apa gimana gitu? Papua. Tujuan merantau ke Jakarta nih ya bang ya. Kenapa milih Jakarta? Pertama memilih dulu. Iya. Jadi, kenapa pilih? Karena orang sih Jakarta itu karena faktor ekonomi juga ya. Pusat bisnis apa, jadi macam mencari pengalaman lah di sini gitu. Kenapa nggak Pekanbaru? Iya. Batam. Maksudnya kenapa Jakarta? Kenapa pusat Pengen itu? beda pulau aja bang. Oh beda. Pengen Bali juga enak tuh kata orang. beda sih. Itu liburan gitu lah. Oh, liburan. Enggak juga sih. Lantai. Agak gemeteran guys. Jangan. Kita nggak bakal nanya yang berat. Santai-santai Iya. aja. Kayak kemarin. Agak kaku ya. Iya. Jadi bumi itu bulat atau datar? Berarti milih Jakarta karena lebih ini ya, pusat bisnis. Karena Oh berarti bisnis maksud lu ekonomi. menjanjikan gitu. Ya, Iya, menjanjikan sih iya. karena di sini ya pengalaman sih bang. Karena banyak. Dika yang nanya bukan gua. Ya. Iya. Tapi di sini bareng keluarga apa sendiri gitu, merantau datang sendiri? Datang ke sini sendiri, cuman udah ada keluarga. Oh, ada keluarga di sini ya. Ada keluarga di sini. Berarti nggak Bener bisa. sih dia bener. Iya. Berarti nggak benar-benar, maksudnya kayak nggak benar-benar sendiri lah. Ada keluarga di sini. Iya. Segala macam. Kita bakal bahas nih. Kita sharing-sharing. Kita kan udah ngerantau nih, udah lagi di Jakarta, lagi ngerantau gitu. Nah, banyak teman-teman kita yang belum ngerantau dan pengen ngerantau nih, pengen ngerantau. Nah, jadi kita nih kan ada yang lulusan kuliah. Nah, gue kan kuliah nih sama Agung. Roni kebetulan sampai SMA. sama Ivan juga gitu kan. Sama Oh, juga. SMA juga ya? Nah, Sama jadi juga. kan kita beda nih, maksudnya gua bukan membedakan ya, cuman kan yang satu kuliah, yang satu SMA nih. Nah, di teman-teman kita di rumah nih atau di kosan juga ada tuh yang tamatan SMA tapi pengen ngerantau. Nah, ada juga kuliah, tamat kuliah pengen ngerantau. Nah, jadi kita sharing-sharing nih. Jadi gimana sih struggle-nya? Kita kan beda tuh berarti, kan kayak standar kita udah beda tuh berarti ya. Yang satu SMA, yang satu kuliah gitu. Ya kan beda juga tuh struggle-nya. Gimana sih? Apa kita mulai dari yang SMA dulu? Apa kita dulu ya? Kita dulu kali ya. Yang kuliah dulu lah. Kuliah dulu. Gua tanya sama Agung nih. Wih. Bagi Agung nih yang sarjana gitu ya. Gimana sih waktu awalnya sampai Jakarta, terus gimana sih cara lo kayak dapat kerja pertama gitu? Pasti lo gak langsung dapat kerja gitu kan. Nah, jadi gimana sih cara lo, tips lo gitu? Gimana cara lo dari wisuda terus kerja pertama kali gitu? Oke, kita berawal dari ceritanya wisuda. Kebetulan gue waktu setelah wisuda itu langsung mencoba untuk nge-apply lamaran kerja Online gitu ya? online hingga akhirnya gue nggak ngedapetin satupun pekerjaan, nggak dapet pekerjaan sama sekali. Dan gue jujur aja ya, gue nggak usah ada yang ditutup-tutupin. Ya karena kita kan sharing nih. Dan Jadi kayak teman-teman di rumah nih yang nonton kayak nggak bilang Jakarta itu susah gitu, Jakarta itu gampang gitu. Jadi nggak ada yang kayak gitu. Jadi beda-beda gitu. Beda-beda tujuan juga sih bang. Nah, jadi gue nggak bakal nutup-nutupin lah apa yang gue alamin. Jadi setelah itu akhirnya gue kan kerja tuh jadi tukang galon. Kerja jadi tukang galon demi bisa mendapatkan sesuap nasi. Karena gue langsung diberhentiin uang jajan sama nyokap. Gue harus lu milih pulang ke Padang atau stay di sono. Bukan, lu pulang aja ke Padang gitu. Akhirnya gue bilang kalau gue bisa stay di sini dan menghasilkan uang nggak apa-apa. Akhirnya gue kerja sebagai tukang galon sampai akhirnya orang bokap gue kayak udah kasihan. Akhirnya dia kasihan, dia bilang gini, kebetulan gue punya teman di Jakarta katanya.
dan dia bergerak di bidang jembatan. Lu kalau coba gue tanyain kalau di sana ada butuh orang di bidang videografi nggak gitu. Akhirnya bokap nanyain ke mereka. Dan kebetulan di perusahaan itu lagi butuh seorang videografer, katanya videografer. Dan akhirnya gue magang di situ. Jadi gue setelah bulan Juli akhirnya gue cabut ke Bintaro, Tangerang Selatan. Dan selama gue magang gue masih cari kerja. Oh iya. Jadi ya selama gue beres lulus kuliah gue magang doang. Gue magang sebagai videografer, video editor, desain grafis di perusahaan tersebut sampai akhirnya gue bisa dapat kerja sekarang. Dan itu mulai masuk kerja Desember. Itu aja sih, gak ada yang spesial. Berarti jatuhnya lo habis kelar wisuda lo magang dulu. Misalnya Jadi inilah tukang ada galon dulu gue. tukang galon, ya bentar lah gitu kan. Office Iya. boy ya bang. Ya yang belum Tukang dengar galon cerita, gua. ya yang belum Magang-magang dengar ceritanya bisa dengar cerita podcast kita sebelumnya dari wisuda jadi tukang galon bentar, terus magang kerja gitu, baru kerja gitu. Iya, butuh 6 Ya, bulan. ada proses 6 bulan untuk dari wisuda sampai Oh, dari wisuda dari wisuda sampai dapetin kerja pertama berapa lama itu? 10 bulan. 10 bulan, cukup lama lah ya. Lama anjir, gue lulus Februari, masuk kerja Desember. Yes, lumayan sih, lumayan. Nah, untuk Roni nih, Kan pandemi. iya. Nah, untuk Roni nih, Roni kan tamatan SMA ya. Iya, SMA. Nah, SMA atau SMK lah ya, sudah aja. Nah, Roni datang ke Jakarta nggak mudah dong, maksudnya buat Ya, dapat iya benar, kerja karena gue sendiri yang jatuhnya yang sarjana lah, dapetin juga lihat-lihat lowongan loker-loker gitu di online, di job segala macam itu juga rata-rata itu udah Requirement-nya iya, satu. iya, yang dibutuhin untuk perusahaan itu D3 lah, D3 Nah, iya. D3 minimal gitu. Minimal banget. Nah, jadi untuk kesempatan untuk tamatan SMA itu kan kalau bagi gue ya sulit gitu loh. Nah, Roni berani tuh datang ke Jakarta dan dengan ini tamatan SMA, Iya. tapi dapat kerja gitu. Gimana cerita Roni itu dari Padang kan nggak langsung dapat kerja kan dari Padang Bang. Itu nganggurnya berapa lama ya? Nah, gimana tuh dari Padang Gimana tuh? ke Jakarta itu berapa Menarik, lama menarik. proses dari Padang ke Jakarta kan udah nyampe tuh Jakarta tuh. Nah, dari sampai Jakarta itu sampai lo dapetin kerja pertama kali itu berapa lama prosesnya? Pertama dari Jakarta itu kan nyampe tuh. Dari Jakarta turun naik bus bang, naik Oh, naik bus. turun di Bekasi tempat saudara kan. Oh, tahu, situ. tahu. Jadi setelah di situ cari-cari kerja kemana-mana kan, ngelamar kayak orang-orang biasa. Cuman Itu lu berarti bawa berkas. bawa berkas, ijazah, berkas, CK segala macam kan. Nah setelah lamar-lamar sana sini jadi mau nyerah bang, gak dapat kerjaan kan. Udah Ada mungkin. panggilan interview sekali di kantor, ada sebuah kantor di Jakarta gitu kan. Cuma Bidang panggil apa? interview dong. Di bidang apa dia? Di bidang penjualan semacam online shop gitu. Oh, oke. Ya. Jadi cuma dipanggil interview doang. Jadi gue udah senang gitu kan. Jadi gimana semacam interview gitu kan. Gak jadi, gagal, gak dikabarin lagi. Gak dikabarin lagi. Ya. Jadi setelah itu gue telepon orang tua, gimana nih bang? Ya mungkin kayaknya kerja di Jakarta mending di kampung aja lah. Cari kerja di kampung gitu kan. Setelah kerja di kampung nggak, mungkin kalau di kampung tahu sendiri kan bang, kalau Padang itu gimana ekonomi kita sekarang di sana kan. Oh iya. Setelah nyerah dia ada telepon sama teman gue, dia kuliah di Bandung. Oke. Di Bandung dia buka coffee shop di sana. Ya, di Bandung berarti. Ya Bandung. Jadi kalau ada kontekan jadi gue ke sana ke Bandung. Setelah di Bandung dapat Dulu. jadi setelah nyampe di Bandung gue kerja di sana barista juga bang. Jadi barista. itu dapat pengalaman kerja pertama barista di sana part time. Partai. Itu digaji cuman per hari. Per hari. Per hari. Nggak sampai- Jadi kalau lo nggak masuk dapat gaji. nggak masuk tetap masuk. Oh. Cuman di sana makan, tempat tinggal ditanggung di sana. Oh. Ya. Jadi setelah di sana part time pelajaran tentang kopi apa segala macam kan. Sekitar 2 bulan lah di situ. Lagi kerja sama teman kan bang ya. Jadi setelah kerja di Sono. Bandung 2 bulan balik lagi karena nggak ada saudara kan di sana. Ntar kalau ada apa-apa kita sakit apa segala macam susah kan. Itu. Balik lagi ke Jakarta. Itu lo balik ke Jakarta belum ada pegangan. Maksudnya Pegangan CV doang, CV di Bandung doang. Anjir, keren. Iya. Ya kan udah ada pengalaman udah part time. Jadi gue balik lagi ke Jakarta. Dari
lo nyampe Jakarta sampai lo mau ke Bandung itu berapa lama tuh prosesnya? Lo nyari-nyari kerja tuh. Nah, balik ke Jakarta Yang ada lagi interview. ada Belum sebelum lo ke Bandung. Jadi dari lo nyampe Jakarta, terus kan akhirnya kan lo pertama kali kerja di Bandung tuh. Nah, sebelum itu kan lo bilang lo udah mau nyerah tuh. Udah mau nyerah, terus interview. Nah, itu berapa lama itu waktu sekitar durasinya? 2 bulan. Oh, 2 bulanan ya lo nyari-nyari gitu. Terus akhirnya lo di kali ini Bandung. Di Bandung. Ke Bandung kerja 2 bulan terus balik lagi ke Jakarta. Balik lagi ke Jakarta. Nah, Jakarta kan lo kerja lagi nih sekarang ya? Ya, kerja. Barista ya, Ya, barista. Nah, dari lo Bandung balik Jakarta lagi, nyampe lo dapat kerja itu berapa lama itu lo Nah, nyari? itu alhamdulillah cuma 2 minggu, Bang. Udah minggu. Karena udah ada CV-nya. Udah ada CV. Ya udah ada Partai. basic, udah basic lah ya, Walaupun belum seberapa sih, masih banyak belajar lagi Iya, kan. seenggaknya lo udah tahu Kopi. apa lah Nah, tentang kopi. fondasi-fondasi soal kopi lah gitu ya. Oh, berarti itu sangat membantu ya? Iya. Membantu ya. Itu Walaupun 2 bulan tetap bantu ya. Itu buat teman gue yang lagi nonton di Bandung tuh, thank you banget. Wes. Iya, Bener. bener. Ya, makasih Jangan itu. lupa sama kulitnya. Ya, Nah kacang gitu lupa tuh, sama yang gue salutin sih maksudnya kayak yang gue akui sangat berguna tuh teman gitu loh. Ya, teman. Itu emang teman. Apapun lo lagi susah emang teman lo sih yang bakal lo, bukan duit, masalah duit Iya. mah belakangan, penting ada teman gitu. Jadi dari itu 2 minggu akhirnya lo 2 minggu. kerja. Itu cari lagi basic gue, tapi gue nggak cari di bidang lain, Bang. Gue cari di tapi bidang kopi gitu ya. Karena lo udah ada fondasi di sana Iya. gitu, lo udah ada portofolio lah Ada jatuhnya. portfolio jatuhnya. Kalau buat dulu nih Pan, oke. Irfan nih terlalu kalem. Iya, Abang satu ini. iya, jatuhnya dia yang paling senior di antara kita untuk soal perantauan. Dia duluan deh. Udah berapa lama, Bang? Di Jakarta. Yang bekerja di Jakarta gitu. Kerja di Jakarta. Dari tahun Berarti? 2017 kan, udah lumayan lah. Oke. Nah, lo dari Padang nih Pan. Ya, bagus. Boleh Ajar. lanjut. Dari Padang sampai Jakarta nih. Lo langsung kerja apa gimana? Gue langsung kerja sih. Langsung kerja ya? dapat ya. Hmm. Kan gue dipanggil, Bang. Oh, dipanggil. Disuruh, katanya kalau lu udah bosan di Padang, ya udah lu kesini aja. Itu saudara. Tapi berarti. saudara ya. Oh, Tapi sampai sekarang mah. Tapi ya pengalaman soal itu nggak banyak sih soal langsung kerja kan. Iya, karena juga tapi sampai sekarang lo masih di sana kan? Hmm. Iya sih. Ya emang gitu. Iya kan? Ya enggak terlalu susah kita sih. nggak gitu. susah. Iya. Langsung dapat kerja kan. Iya, enak dia anjing emang. Nggak ngerasain makan mie 2 minggu ya. Iya. Kan tadi kita udah bicara gimana sih susahnya gitu ya dapat kerja gitu, Agung, Roni dan gue juga. Kalau gue langsung dapet sih ya, alhamdulillah ya. Gak ada yang bisa diceritain. Nah, sekarang nih buat Agung kerja di bidang apa nih? Di bidang apa dan di mana gitu? Oh, sekarang ya? Iya, Gue kerja di bidang jatuhnya konten kreator sih, Dik. konten kreator. Iya, konten kreator di dinas sebut nama. Salah satu dinas lah ya. Iya, salah satu dinas. Jadi gue bukan pegawai negeri, guys. Tapi lo yang ngurus konten-konten soal dinas itu lah ya. Iya, di satu dinas itu konten Sosial YouTube. medianya. YouTube, Oh, YouTube. khusus YouTube, Khusus khusus YouTube. YouTube. Jadi gue mikirin konsepnya dari awal. Pas wawancara sebenarnya dia tuh butuh videographer katanya. Ternyata konten kreator gitu sih. Jadi gue pikir emang sebagai videographer awal-awalnya pas Iya. apply Hanya videographer gitu ya. Cuma pas di wawancara, dia bilang sebagai video editor sama bikin konten tuh di YouTube. Oh, berarti konten kreator. Tapi emang sering kayak gitu sih, maksudnya ketika dia yang bikin requirement buat itu, Videographer. nah ternyata pas kita datang wawancara segala macam, taunya kita dituntut buat bisa Semuanya iya, bahkan kayak- sampai motion graphic. iya, emang sering kayak gitu sih, emang sering. Tapi nggak masalah sih menurut gua, karena gue enjoy sih Iya. jadi konten kreator. Karena lo juga itu gak sih kayak lo misalnya lo konten kreator, lo juga dapat ilmunya lah gitu, lo bisa konsep gitu kan, lo bener. bisa motion juga dari yang lo gak bisa, jadi lo jadi bisa. gitu. Benar-benar lumayan sih, banyak ada perkembangan lah dari gue setelah gue kerja di sono. Kalau Baroni nih sekarang ngeluti bidang apa nih, masih perkopian gitu? Ya, perkopian barista. Di salah satu inilah ya toko kopi, Ya, kopi shop. lumayan besar lah ya sekarang Alhamdulillah. kopinya. Alhamdulillah. Nah untuk Ipan Ya usaha. usaha ya. Pengusaha. Iya. Kalau bahasa Minangnya penggelas. Penggelas, Pengale. pengale, Pengale. Kalau bahasa Inggrisnya seller, seller. Iya. Enggak, apa? businessman. Oh bisnisnya. Anjir. Keren banget ya. Keren lah. Ada Itu jualan teman kita sendiri semua atau keren-keren gimana? anjir. Sendiri. Yang di situ juga sebagai apa lu? Sebagai manajer operasional. Tuh. Oh, Wih, iya. Lu jangan main-main sama Dimas. Iya. Enggak. Bentukannya aja yang mager. Tapi manajer. Manajer main-main lu. Nah, Oke. kayak balik lagi nih. Nah,
gue pengen nanya nih ke Agung nih. Kan sekarang jadinya lo Bentar, Dika lu sebagai apa belum ya? kerjaannya? Nah, aduh, gue tukang gambar doang nih. tukang gambar. Iya, tukang gambar di seniman. Iya. Seniman. Di Seniman. salah satu stasiun TV lah. Stasiun TV, Sama tapi juga bukan lokal freelance, ya. terusin acara luar lah. Sekalian sama freelance, gue freelance sekarang berdesain gitu-gitu lah pokoknya. Biasa aja sih gue. Wish. Ya bukan idaman mertua sih. Wih, itu idaman banget. Gue Idaman juga sebagai Kalau di Padang iya enggak ya. songwriter. Nah, balik lagi nih, Agung sebagai sekarang konten kreator di salah satu dinas, Ya. konten videographer, video editor, dan konten kreator lah ya Content untuk creator. YouTube. Nah, kira-kira untuk jangka waktu panjang nih, lo bakal loncat, bukan panjang, jangka waktu yang dekat nih, tas tahun 2 tahun lagi lo bakal melompat lagi nggak sih? Maksudnya kayak lo bakal pindah, Keluar jadi. bisa keluar dari zona itu gitu. Atau tetap, Dari zona sebagai content creator. iya, apapun, entah lo bakal keluar dari zona konten kreator, Atau atau dari lo kantor bakal itu. pindah kantornya gitu. Tadi chat bos gua. Oh, Agung kamu mau pindah? Iya benar juga sih ya. Benar juga sih. Nah, Lah, udah kasih tahu. iya. Iya tapi sih. tapi kayaknya hal Pasti yang sih. biasa aja sih. Maksudnya kayak lo nggak bakal bertahan, kecuali lo kalau lo PNS segala macam ya lo udah terikat kan. Sekarang kan lo misalnya tuh kontrak gitu ya, atau lo di swasta gitu, lo ya punya hak juga sih buat Benar, lompat benar, gitu. Nah, kira-kira lo bakal lompat nggak sih dalam Lompat waktu gua. dekat? Dan itu bakal beda jalur apa tetap Sejauh ini sih planning gua itu yang jelas masih nyari-nyari kerja karena emang di kantor ini nggak ada jenjang karirnya. Jadi gue masih haus lah dengan ilmu-ilmu lainnya yang mungkin bisa gue Iya, dapetin benar. di kayak di agensi-agensi Iya, paling benar. atau di startup mungkin yang emang cocok lah buat gue sebagai videographer ataupun video editor atau content creator juga nggak masalah. Dan juga dalam waktu dekat gue juga ingin mengejar cita-cita gue sebagai penyanyi. berarti lo untuk di luar penyanyi lo masih kayak tetap di digital lah ya, Ya. digital gitu, tetap di. Nah, Borone nih sekarang kan masih barista nih dari Iya. Bandung, sekarang juga barista. Nah, Iya. kira-kira untuk waktu dekat atau mungkin jangka waktu panjang lo bakal tetap jadi barista gitu, fokus ke barista. Nah, barista lumayan juga sih gajinya kalau Iya, lumayan. kalau gede ya. Kalau ditekunin emang itu bang. Iya, lo bisa buka coffee shop sendiri Iya, segala benar. macam. Nah, lo kira-kira lo bakal ini nggak, bakal loncat ke entah jadi administrator, entah Atau jadi- sebagai pengusaha. Iya, bagi pengusaha. Jadi kalau pengusaha kayaknya bukan karir sih. Bukan maksud ke pekerjaan sih, itu emang udah kayaknya semua orang pengen punya usaha sih. Usaha sendiri ya. Nah, selain usaha, lo pengen lintas pengen negara. iya lintas profesi benua kan. ya. Pengen lintas profesi kayak gitu. Ya pengen bang. Pengen Profesi. Tapi gue pengennya setelah barista ini kalau ada rezeki pengen kuliah sih. Oh, pengen kuliah di manajemen bisnis. Wih. Ya. Tapi nanti balik ke kopi lagi. Nggak, balik di manajemen bisnis kan bisa kita tahu manajemen usaha gimana. Itu Iya. ujungnya bikin usaha sih. Oh, Tapi betul. usahanya nanti kopi lagi. Tergantung. Belum tentu ya. Tapi betul. kebanyakan teman-teman gue yang manajemen bisnis ujung-ujungnya kopi sih, karena emang kayaknya bisnis kopi ini lebih menjanjikan sih kalau lo pandai Ya manajemen ya. manajemen Kalau tempat pandai dan segala macam. strateginya bagus, lo pasti bagus sih. Kalau lo lo bakal tetap di sini atau lo bakal keluar dari zona persaudaraan lo? Persaudaraan. Ya keluar lah. Keluar ya. Nggak Tapi mungkin kan. ngapain? Ya palingan ya nggak buka usaha, buka usaha. Oh, lo emang buka usaha ya, nggak Atau ada nggak, kayak pengen Sudah berdarah daging. Atau Iya. kan nekunin foto-foto lagi gitu kan. Udah Oh, lama fotografi juga. gitu-gitu. Fotografer. Berarti lo kayak ya bikin agensi lah ya, Iya. bikin agensi job gitu ya. Udah lama juga kan nggak gitu-gitu lagi. Yang mau difotoin sama Ipan silakan. Yang mau dibikinin kopi datang aja Asik. Kemana? ke daerah BSD. Wih. Gratis guys. Gratis. Ya gratis. Dapat kontak IG-nya langsung. Dapat Iya. ide langsung. Kita kan udah bicara nih soal apa yang kita geluti sekarang nih, dan jangka waktu kedepannya dalam dekat atau jauh bakal loncat apa enggak. Tapi gue pengen nanya nih, menurut kalian nih, gue ada 3 opsi, tapi kalian cuma boleh milih satu, yang mana yang paling kalian pengenin gitu loh. Gue ada opsi PNS, BUMN, dan swasta. Kalian milih yang mana? Agung dulu deh. Gue dulu. Iya. Fuck. Yang jelas bukan PNS sih. Itu yang pasti. Bukan PNS. Iya. Kenapa? Kayaknya kalau gue PNS, Malu banget ya. gue malah bikin malu PNS kayaknya. Oh, gitu. Karena bukan jiwa gue PNS. Takutnya
Ya. Tapi rezeki kadang tahu dong, rezeki kadang tahu Ya. dong. Ini maksudnya Gue nggak nolak sih, iya, maksudnya bukan nolak, ini lebih kayak ya pendapat Keinginan. lo, ya pendapat lo dan keinginan lo gitu. kita nggak tahu rezekinya gimana. Iya, karena ya nggak tahu gitu. Tapi kayaknya kalau buat yang harus milih ya nggak bisa ya. Cuma Opsi satu. ya, nggak bisa Iya, opsi ya. nggak bisa cuma satu.